materi yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai cerita pendek atau yang biasa disingkat cerpen. Pertama-tama, apa itu cerpen? Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan gagasan, ide, dan pikiran dengan gambaran-gambaran pengalaman tentang kehidupan. Setelah mengetahui pengertiannya, apa saja sih unsur-unsur yang membangun teks cerpen? Nah, yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan yang menjadi dasar dari pengembangan seluruh cerita. Contohnya seperti keadilan, persahabatan, dan kecerdikan. Kedua ada alur. Alur adalah sebuah rangkaian peristiwa yang dapat terjalin berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat. Ketiga ada penokohan. Penokohan adalah orang-orang yang dituliskan atau ditampilkan pada cerpen. Penempatannya dalam sebuah cerita pun dijelaskan, sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Keempat, ada latar. Latar terbagi menjadi 3. Ada latar tempat yang menunjukkan tempat yang diceritakan, latar waktu yang menjelaskan kapan waktu itu terjadi, dan yang terakhir, latar sosial, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat dalam cerpen. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya, penulis menempatkan diri pada posisi orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia atau orang pertama dengan menggunakan kata ganti orang pertama aku atau saya. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat tabel berikut ini. Selanjutnya, kita akan mengenali struktur dan unsur kebahasaan dari cerpen. Untuk memahaminya, silahkan lihat tabel struktur dari teks cerpen berikut ini. Terdapat orientasi, komplikasi, evaluasi, dan juga resolusi. Berikut contoh pembagiannya dalam teks cerpen. Setelah belajar mengenai strukturnya, kita akan memahami unsur kebahasaannya. Yang pertama ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang digambarkan. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, ada kalimat kata ekspresif.
Kalimat ekspresif adalah penggunaan kata kalimat yang mampu mengekspresikan pengarang melalui tuturan tokoh. Pengarang akan menggunakan kata seru interjeksi, kata serapan, atau penggunaan simbol tertentu. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, menggunakan majas. Majas merupakan pemanfaatan kata atau kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Dengan majas, teks akan memiliki efek lebih indah, imajinatif, ataupun ekspresif. Nah, sudah paham kan mengenai struktur dan unsur kebahasaannya? Saatnya kita membuat cerpen. Berikut langkah-langkah dalam membuat cerpen. Yang pertama, ada mencari gagasan. Kedua, yaitu percaya dengan gaya bahasa sendiri. Ketiga, mengawali cerita. Keempat, memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Dan yang kelima, menentukan penutup yang tepat. Keenam, baca kembali cerpennya. Setelah membaca kembali cerpen, maka kita harus melakukan penyuntingan kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Setelah semua diperhatikan dan semua sudah tepat, maka jadilah sebuah cerpen. Gimana? Sudah paham kan apa itu cerpen? Sekarang kalian sudah bisa membuat cerpen dengan baik dan benar. Jangan lupa kembali dibaca bukunya untuk lebih lengkapnya ya.